Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai cara mengatur kertas pada Word 2010, lalu menghapusnya. Kali ini kita akan membahas mengenai tabel pada Word 2010. Pertama yang harus teman-teman lakukan ialah membuka aplikasinya seperti ini. Lalu pada menu di atas, teman-teman bisa mengklik pada menu insert. Di sini ada icon tabel. Teman-teman bisa menggunakan icon tersebut. Misalkan teman-teman membutuhkan 5 baris dan 6 kolom gitu. Jadi harus teman-teman lakukan ialah baris ialah garis yang ada yang berjajar seperti ini adalah baris. Nah, ketika saya menggunakan tool seperti ini 6 kali 1 tabel gitu, mengartikan bahwasanya 6 kolom satu baris juga terdiri dari 6 kolom dan satu baris ada tabel gitu. Jadi untuk lebih mudah memahami, teman-teman bisa memahami baris itu seperti sholat gitu. Kalau dalam Islamnya itu saf sholat itu baris gitu. Jadi misalkan teman-teman membutuhkan 5 baris dan 4 kolom gitu. 4 kolom dan 5 baris sedikit 5 ke bawah. Oke. Nah, maka tabelnya akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk mengedit tabelnya, maka programnya akan langsung mengarahkan ke dalam tab desain gitu. Namun sebelumnya, jika tabel ini kita hapus, maka tab desain tersebut tidak muncul gitu. Namun ketika kita memasukkan icon ataupun tools tertentu, maka tab desain tersebut muncul sendiri mengikuti tab ini gitu. 4 kali berapa tadi? 5 baris, 4 kolom. Nah seperti ini, kita langsung diarahkan ke tab desain ini. Untuk desainnya teman-teman bisa menggunakan desain yang ada di sebelah sini. Kita ambil saja contohnya kayak gini. Nah, jadi untuk tabelnya lebih menarik, teman-teman bisa menggunakan desain yang ada di sini. Namun jika tidak ingin menggunakan desain yang ada di sini, teman-teman bisa mengcustomnya gitu. Kita kembalikan ke awal. Nah, untuk mengcustom, misalkan teman-teman mau pewarnaan gitu, jadi teman-teman bisa mengklik salah satu kotak-kotak tabelnya yang ada di sini gitu, dengan cara arahkan pada salah satu kotak dengan syarat kursornya dalam bentuk seperti ini gitu. Nah, maka kotaknya akan terseleksi. Jika kotaknya sudah terseleksi, teman-teman bisa menggunakan tools shading pada menu desain yang ada di atas. Teman-teman bisa klik, kemudian pilih warna yang ingin diinginkan, dan misalkan pilih hijau. Begitupun dengan yang ini, teman-teman bisa pilih biru gitu. Begitupun dengan yang ini, teman-teman bisa pilih biru tua. Begitupun yang ini, teman-teman bisa pilih merah. Nah, jadi gimana kalau misalkan dua gitu, teman-teman bisa menggunakan blok kayak tadi, tekan gitu, lalu tahan. Setelah kursornya berbentuk seperti ini, teman-teman tekan mouse-nya, tahan, lalu misalkan teman-teman mau ngebloknya satu garis, arahkan sebaris sehingga terblok semuanya. Misalkan mau ke bawah, teman-teman bisa arahkan ke bawah gitu. Saya di sini ambil contoh saja satu baris, jadi seperti ini. Setelah itu silakan lepas langsung. Kemudian teman-teman pilih shading kembali, silakan isi warnanya ini. Nah, ini merupakan customisasi untuk background warnanya. Nah, gimana cara kita mengcustomisasi garis-garis pada tabel gitu? Ini kan hanya satu garis gitu. Nah, di sini terdapat pada menu desain, di sini ada border gitu. Border gitu kalau dalam bahasa Inggris. Di sini ada juga yang 3 garis, ada menu seperti ini. Coba kita cinta ambil yang ini saja. Nah, maka pensilnya akan berubah seperti itu. Awalnya kursor, ketika kita klik yang seperti pada bordernya, maka bentuknya akan seperti ini. Ini menandakan akan adanya kita ingin mengkustomisasi bordernya sesuai dengan yang kita pilih. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengarahkan. Misalkan saya ingin border tersebut pada posisi garis yang di nomor 2, saya arahkan lalu saya klik. Nah, akan berubah ini juga gitu.
satu persatu kita lakukan. Begitupun dengan ini dan ini. Agar tabelnya lebih menarik, kita bagi-bagi. Kak, gimana Kak? Ini sangat sulit loh Kak, satu-satu gitu. Gimana kalau tabelnya banyak? Nah, teman-teman bisa gunakan seperti tadi, kita mendrag semua kotak-kotak pada tabel tersebut dengan cara apa? Arahkan pada garis, kemudian klik, ditahan. Nah, lalu misalkan satu baris mau kita buat, kita arahkan ke satu baris, setelah itu dilepas. Nah, gimana kalau misalkan kolom? Sama, arahkan, tarik ke bawah, dilepas gitu. Oke? Nah, gimana kalau tabelnya lebih besar gitu? Cara yang paling mudah ialah dengan cara apa? Kita kembalikan dengan cara Ctrl Z. Nah, bagi teman-teman nanti kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi tombol keyboard yang digunakan supaya lebih mudah kita dalam pengoperasian Microsoft Windows 10 gitu. Gimana caranya gitu? Supaya lebih mudah dalam kita membuat progres ini gitu. Pertama yang dilakukan adalah blok semua tabelnya dengan cara boleh kita langsung Ctrl A, itu boleh, atau juga kita menggunakan seperti ini juga boleh, kayak tadi, arahkan ketika kursornya berubah, atau juga kita bisa menggunakan langsung tools yang ada tanda arah mata angin pada tabel. Nah, maka semuanya akan terbelah. Nah, setelah semuanya akan terbelah, maka kita akan mengatur kembali. Kita pilih sini, klik. Maka akan menjadi seperti ini. Teman-teman, itu tabelnya gitu. Nah, tapi ada juga menu tabel yang lain. Ini desainnya tampilan dari tabelnya gitu. Jadi untuk pengaturan lebih lanjut kita pilih menu layout. Misalkan teman-teman mau menggabung tabel yang baris pertama itu digabung menjadi satu buah kolom gitu. Teman-teman bisa blok satu baris, kemudian di sini ada pilih, ada split cell, split table, merge cell gitu, ada insert gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan merge cell, gabungan beberapa sel. Nah, maka akan otomatis satu baris tersebut terdiri dari satu kolom. Misalkan teman-teman mau menggabungkan kotak yang satu dengan kotak yang dua gitu. Jadi teman-teman bisa blok, klik, tahan. Teman-teman kembali lagi ke menu layout, lalu pilih merge cell gitu. Nah, untuk seperti ini. Ini pun berlaku bukan hanya baris yang bisa digabung, tapi kolom juga bisa digabung. Teman-teman bisa kembali mendragnya, ya, tahan, kemudian lepas, klik merge cell kembali. Nah, kolom pun juga bisa digabung. Jadi yang intinya untuk menggabungkan kolom maupun baris, teman-teman bisa menggunakan layout, menu layout, kemudian terus merge cell gitu. Kemudian yang biasanya digunakan pada tabel ialah menambahkan baris baru pada tabel. Ada beberapa cara yang digunakan ketika teman-teman menggunakan Microsoft 2010. Sangat mudah untuk menambahkan garis baru. Silakan arahkan saja ke tabel yang ingin diarahkan gitu. Nah, ketika muncul tanda plus ditambah garis bantu, berarti menandakan akan adanya baris baru yang ingin teman-teman tambahkan gitu. Tapi di antara baris yang bawah dengan yang atas ini, misalkan saya klik tambah, maka akan menambah baris baru gitu. Ini cara yang pertama yang digunakan untuk menambah baris baru. Cara yang kedua ialah dengan cara kita gunakan yang ada di sini. Gunakan menu layout, lalu pilih salah satu baris di sini. Misalkan saya ingin menambahkan baris di atas kotak nomor 2, berarti di atas di sini ya, antara sini. Berarti saya klik yang ada di sini, kemudian saya pilih insert above. Nah, maka akan menambah di sini. Ini cara yang kedua yang teman-teman lakukan ketika ingin menambahkan beberapa baris pada tabel gitu. Nah, cara selanjutnya ialah dengan cara apa? Dengan cara pada baris 2 kita akan menambahkan baris baru gitu, namun berada di atasnya. Dengan cara apa? Arahkan kursornya.
namun harus sejajar dengan baris 2 gitu, dalam bentuk seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik kanan. Nah, di sini terdapat insert, berarti menambahkan. Teman-teman bisa juga klik insert row above gitu, menambahkan row yang ada di atasnya gitu. Nah, misalkan saya juga ingin menambahkan ke bawahnya juga seperti ini juga, insert lalu insert row below. Nah, bukan ini cara yang selanjutnya. Nah, untuk cara yang selanjutnya, misalkan teman-teman ingin menambahkan tabelnya ke bawah gitu, sangat ribet ya kalau misalnya kita insert row below, satu lagi atau menggunakan tools yang ada di layout sini ya, yang insert below sini. Nah, untuk lebih mudah buat cepat gitu, teman-teman bisa klik ujung sekali pada tabelnya di bawah sebelah kanan dan paling bawah, teman-teman klik. Nah, ketika sudah diklik, pada keyboard terdapat tab, tombol tab. Teman-teman bisa tab secara terus-menerus untuk menambahkan garis baru di bawah sekali pada bawah. Kita mulai tab sekali lagi, tab sekali lagi, sehingga beberapa baris yang teman-teman tambahkan itu akan lebih mudah gitu. Nah, beberapa tabel yang harus teman-teman lakukan gitu. Nah, gimana kalau misalkan Kak, cara kita mengatur lebar tabelnya gitu? Nah, lebar tabelnya kita bisa menggunakan spasi atau bisa menggunakan customisasi dengan tabelnya sendiri. Pertama yang menggunakan spasi, misalkan kita tulis di sini A, sini B, sini C gitu. Nah, yang kita inginkan adalah ukuran tabel A itu lebarnya berbeda dengan ukuran tabel B dan juga berbeda dengan C. Yang kita lakukan adalah dengan spasi A, kita bisa mengubahnya menjadi spasinya lebih besar 1,5. B, kita ubah spasinya menjadi 2,5, atau C, kemudian ubah menjadi 2,5. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua gimana gitu? Kita Ctrl Z kembali. Cara yang kedua gimana gitu? Nah, yang pertama adalah tadi kita menggunakan spasi. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara memperbesar ukurannya pada size fontnya kita perbesar. Nah, maka ukuran tabelnya pun berubah gitu. Nah, ini caranya. Cara yang ketiga yaitu mengcustomisasi tabelnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggeser garis baris pada tabelnya. Dengan cara kita arahkan kursornya pada garis tersebut sehingga kursornya berubah seperti ini. Kemudian kita klik tahan, lalu teman-teman bisa tarik ke bawah. Nah, gitu. Maupun ke atas boleh juga. Nah, ini juga. Nah, ini untuk mengcustomisasi garis tabelnya mau lebarnya gimana gitu. Nah, maupun dengan kolomnya sama seperti ini juga, untuk lebih mudahnya. Bagaimana caranya tadi? Kita arahkan garisnya, setelah berubah kursornya klik kita tahan, kemudian kita geser ke kiri maupun ke kanan. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya seputar tabel. Nah, satu lagi nih, ada yang kelupaan. Bagaimana kalau misalkan saya buat di sini nama dua misalnya. Nah, kelas 2 gitu. Nah, tapi kalau saya print gitu, bagaimana cara ngeprintnya tadi? Tekan file lalu print gitu. Nah, pada previewnya teman-teman bisa lihat tuh nama kelas beramalnya ada garis gitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan garis tersebut supaya tidak lurus gitu? Nah, teman-teman bisa menggunakan pada layout gitu, desain. Teman-teman bisa menggunakan border yang ada di sini. Nah, dengan cara apa? Jangan cara itu bagaimana kita menggunakannya. Teman-teman bisa klik pada nama, kemudian no border. Nah, maka kotak nama tidak ada garisnya itu, baik atas, kiri maupun kanan gitu. Begitu pun dengan beramal. No border, ini juga no border, kelas juga no border gitu. Coba kita print view tadi. Nah, sehingga kalau kita perbesar
Nah, garis tersebut tidak akan terprint ketika kita nge-print gitu. Tampilannya akan seperti ini, tegak lurus gitu. Coba kita lihat perbandingannya kalau kita tidak menggunakan tabel nama. Kelas 2. Nah, bagaimana perbandingannya? Yang menggunakan tabel, itu tanpa menggunakan tabel gitu. Jelas sangat lebih rapi ketika kita menggunakan tabel gitu. Kalau lebih mudahnya teman-teman bisa enter, kemudian insert, masukkan tabel baru, kita gunakan 2x2. Nah, teman-teman bisa klik yang sini untuk memblok semua tabelnya, pilih border, kemudian yang border, teman-teman bisa pindahkan saja. Sini nama, sini kelas, kemudian sini kelas 2, di sini juga. Teman-teman bisa perkecil. Nah, bagaimana cara mengkustomasi ukuran tabel tadi? Sudah bisa kan? Sudah bisa dong teman-teman. Arahkan, setelah berubah klik tahan. Nah, bagaimana perbandingannya? Ini menggunakan tabel dan ini tidak menggunakan tabel. Coba kita lihat di print view. Nah, jelas sangat lebih rapi ketika kita menggunakan tabel. Ini sangat berfungsi ketika teman-teman bekerja dengan Microsoft Word gitu. Ini sangat lebih rapi gitu, tanpa adanya border pada tabel tersebut dihilangkan. Dan ini tanpa tabel gitu. Boleh teman-teman, sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau memang informasi ini dapat bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe serta di share kepada teman-teman yang lain. Ayo, bila itu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make him spicy, Papa.